Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 48. Di awal video ini, di saat Yeomyung dan Gidu tak bisa mengontrol tubuhnya yang langsung terduduk di sana, kakek Eujong pun bangkit dari kursinya lalu mendekat mereka, sehingga Yeomyung dan Giduk yang merasa panik berteriak, kami minta maaf, tolong ampuni kami. Sembari memperkuat tekanannya, kakek Eujong membalas, aku masih belum menanyakan apapun kepadamu. Jadi, kenapa kau sudah minta untuk diampuni? Hukuman karena sudah berani macam-macam dengan anak dari sekte Heaven tidak akan ringan. Kalian harus menerimanya. Mewakili para bajingan yang ada di persembunyian Gunung Wufeng. Melihat tindakannya yang seperti itu, Yoshi yang awalnya tak ingin ikut campur pun kini bersiap dengan senjata rahasianya sembari bergumam. Padahal aku sudah berencana untuk pergi Gunung Wufeng setelah makan sebentar, tapi aku tidak bisa bikin ini terjadi. Tepat setelah menggumamkan hal itu, Ryoshi pun melemparkan senjata rahasianya ke arah Somin, yang langsung ditangkis oleh kakek Eujong yang menyadarinya. Meskipun begitu, Ryoshi tak berani sampai di sana, di mana ia segera menarik pedangnya lalu menerjang ke arah kakek Eujong. Tentu saja kakek Eujong sendiri tak hanya tinggal diam, di mana ia juga menarik pedangnya tanpa menyentuhnya, lalu menangkis terjangan Ryoshi seketika itu juga. Kemudian bersama dengan Ryoshi yang kembali dorong mundur ke belakang, kakek Eujong menatapnya menuturkan, aku tak menyangka akan harus menguruskan pedangku sebelum tiba di Gunung Wufeng. Apa kau anggota dari persembunyian Planet Union? Ryoshi yang merasa tegang membalas, ya, aku adalah seorang putri dari seorang keluarga Planet Union. Dan meskipun aku takut dengan nama terkenal seperti Heavenly Sword Supreme, aku tak bisa tinggal diam dan cuma melihat nasib seperti itu menimpa anggota keluarga aku begitu saja. Jadi, aku berani melakukan tindakan yang tidak hormat dengan menguruskan pedangku ke arah Heavenly Sword Supreme yang agung, dan aku ingin diberi pelajaran. Mendengar perkataannya, kakek Eujong pun menginginkan alisnya karena merasa jika Ryoshi tak terlihat seperti berasal dari persembunyian yang sama. Di saat yang sama, Ryoshi sendiri berpikir, tenanglah, trik murahan cuma akan memperburuk situasiku melawan seorang seperti Heavenly Sword Supreme. Aku cuma harus mengerahkan semua yang aku bisa dan berusaha untuk menerobos. Dengan pikiran seperti itu, Ryoshi pun kembali menerjang maju dengan tekniknya, Dark Heaven Asura Sword. Tentu saja, teknik yang ditunjukkannya membuat Yeomyung dan Giduk terperanjat. Namun, hal itu tak berlaku bagi kakek Eujong yang bisa mematahkan tekniknya dengan memusatkan energinya di satu titik. Ditambah lagi, kakek Eujong langsung mengeluarkan ki miliknya sembari berkata, kimu tidak begitu buruk, namun hanya itu saja. Seketika itu juga, orang di sana terhempas menjauh, hingga Ryoshi juga berpikir, aku terus berlatih tanpa istirahat sejak turnamen Planet Union diadakan, tapi tak kusangka kiku bisa ditangkis semudah itu. Dengan pikiran seperti itu, Ryoshi pun berkata, iya, seperti yang diharapkan dari Song Heavenly Sword Supreme. Kakek Eujong tersenyum membalas, dan kau juga seorang seniman bela diri yang cukup hebat di antara orang sepantaranmu. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, seperti yang diharapkan dari putrinya Saturning Heaven's Demon Lord. Ryoshi menimpali, pujian Anda terlalu berlebihan, Tuan. Kakek Eujong melanjutkan, ya, akan kubiarkan mereka berdua pergi hari ini demi dirimu dan juga ayahmu. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Yeomyung dan Giduk berlari pergi dari sana dengan berkata, terima kasih sudah mengampuni kami. Tentu saja tindakan mereka yang langsung kabur tanpa menyiapkan Ryoshi terlebih dahulu membuat dirinya merasa kesal. Meskipun begitu, kakek Eujong menegaskan, akan tetapi tugas dan persoalan pribadi adalah hal yang berbeda. Beritahu 10 pahlawan Wufeng untuk datang ke puncak gunung besok pagi. Jika ada satu pun dari mereka yang kabur, persembunyian Gunung Wufeng akan dihapuskan tanpa meninggalkan satu pun jejak. Sore harinya, ke-10 pahlawan Wufeng dibuat heboh dengan kabar yang dibawa oleh Yeomyung dan Giduk, yang mana baru tiba di persembunyiannya. Apa? Heavenly Sword Supreme?
Dia kelihatan sangat marah. Kita harus apa, Hyung? Meskipun hal itu membuat sebagian dari mereka merasa kesal. Kenapa Yombyung dan Giduk malah membuat masalah di desa bawah? Pung Yoncho dengan tenangnya berkata, aku sudah menduga kalau Sekte Heaven akan melakukan pembalasan. Tapi aku tak menyangka kalau Heavenly Sword Supreme sendiri yang akan bergerak. Mendengar perkataannya, seketika itu juga mereka semua menghela napasnya, yang membuat Pung Yoncho melanjutkan. Apakah menghela napas bisa membuat kalian lolos? Apa yang kalian takutkan? Kita kan punya Jeoka, iya kan? Jeoka sendiri yang duduk bersandar di sana berpikir. Heavenly Sword Supreme, dengan kata lain, seorang master bela diri yang sangat kuat akan datang untuk menghabisi kita lagi. Awalnya, saat Seng Cheonji mendobrak masuk ke sini, atau saat aku melawan Pak Tua Shattering Heavens Demon Lord itu, aku merasakan takut. Tapi aku tak mau menghindarinya. Perasaan aneh apa yang kurasakan ini. Tapi ini terjadi karena aku berusaha membalaskan dendam terhadap kediaman Wario. Aku tak bisa membahayakan nyawa persaudaraku ini. Ini pertama. Namun, baru saja Jeoka berdiri dan akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Ryoshi yang langsung melompat memeluk Jeoka. Pertama-tama, melakukan reuni dengan Yeon. Tentu saja, hal itu membuat Jeoka kebingungan sekaligus malu. Seok Ryoshi? Kenapa kau bisa ada di sini? Ryoshi yang begitu senang membalas. Apa maksudmu? Sudah jelas, aku menyeberangi sungai dan melewati pegunungan demi bertemu denganmu loh. Oh iya, kalian terjerat dalam masalah apa di saat aku tidak memperhatikan kalian sih? Sepertinya, Heavenly Sword Supreme sedang pergi mencari kalian loh. Masih sempat terdiam bengong dengan tindakan dan perkataannya. Sobek segera menarik Ryoshi untuk menjauh sembari berkata, Oke. Jadi, apa kau bisa mundur sedikit sebelum kita lanjut? Ryoshi membalas, ya, aku cuma lega bisa bertemu Yeon lagi. Itu saja, hehe. Kemudian, Tak Gomyung yang begitu penasaran bertanya, Nona Seok, apa Heavenly Sword Supreme benar-benar berkata akan menghabisi kami semua? Tanpa memedulikan Sobek yang terus menariknya, Ryoshi dengan santainya menjelaskan, Yep, dia kelihatan sangat serius. Orang-orang pasti akan berpikir kalau kalian sudah menghabisi orang tuanya atau semacamnya. Dia bilang kalau tidak ada satupun dari kalian yang muncul di puncak gunung Wufeng, persembunyian ini akan dimusnahkan tanpa sisa. Mendengar hal itu, Ma Hyungdo tertunduk membalas, kita sudah berlatih semaksimal mungkin dengan Jeoka sejak kita kembali. Mungkinkah kita masih punya kesempatan? Jeoka menyanggah, tidak, itu semua tidak perlu. Ini semua terjadi karena persoalan pribadiku. Jadi, ini adalah kewajibanku untuk menghadapinya sendiri. Pung Yoncho menimpali, sendiri? Tidak mungkin. Kami juga sudah mengerahkan segalanya untuk berlatih. Kalau kita bertarung bersama dengan kesiapan untuk mati apabila diperlukan, Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Abasim langsung saja menyelanya. Ya, kalian semua akan pergi ke akhirat bersama. Lawan kalian adalah salah satu dari 10 master badri terkuat yang setara dengan Shattering Heavens Demon Lord. Kalau orang lemah seperti kita bergabung, itu cuma akan membuat kematian yang sia-sia. Supaya keseluruhan persembunyian ini bisa bertahan, satu-satunya pilihan adalah Yeon yang pergi sendirian. Mendengar perkataannya, Ryoshi pun tersenyum berpikir, padahal aku tak berharap banyak pada mereka. Tapi sepertinya Wufeng juga punya penyiasat yang lumayan. Dengan pikiran seperti itu, Ryoshi pun menuturkan, ya, seperti yang Pak Tua Sim katakan, pergi bersama-sama cuma akan menyebabkan kematian yang sia-sia. Tapi kalau cuma Yeon saja yang pergi sendirian, dia pasti akan kesepian. Jadi, akulah yang akan menemaninya. Dan dengan begitu, hari yang berbahaya bagi persembunyian Gunung Wufeng pun hampir tiba. Lalu akhirnya, di puncak pertama dari pegunungan Wufeng, salah satu dari 10 master bandit terkuat, Heavenly Sword Supreme, Lee Eujong, dan seorang bandit berbakat dari gunung Wufeng, Yeon Jeoka, saling berhadapan. Dikala sang fajar beranjak naik ke langit, di tengah ketegangan yang terjadi di sana, Jeoka melirik Ryoshi di sampingnya bertanya, aku penasaran, kenapa kau mengikutiku sampai ke sini? Ryoshi yang begitu bersemangat membalas, kenapa? Aku hanya mau menonton sebagai perwakilan dari bandit Union.
Tepat setelah Ryoshi mengatakan itu, kakek Eijong berteriak, "Sialan kau Yonjioka! Aku sudah menyuruh 10 pahlawan Wu Feng untuk hadir di sini. Jadi, kenapa hanya kau sendiri yang muncul?" Mendengar teriakannya, Yoha dan Ryoshi pun saling menatap satu sama lain lalu membalas, "Tapi, aku kan tidak datang sendiri. Kami datang berdua kan?" Tentu saja. Sikap mereka yang begitu kurang ajar membuat kakek Eijong merasa kesal. Meskipun begitu, mereka datang hanya berdua saja tentu bukan tanpa alasan. Di mana hari sebelumnya, Pung Yonjo bertanya pada Basim, "Hei, Pak Tua Sim, apakah maksud dari perkataanmu bahwa kita bisa selamat kalau Joka pergi sendirian?" Basim menjelaskan, "Memang benar, kalau kemampuan kalian sudah meningkat cukup drastis. Tapi sejujurnya, kalian tak bisa menggores Heavenly Sword Supreme dengan cara apapun di level kalian itu. Dengan kata lain, kalau Tuan Muda Yon sampai kalah, di saat semua orang juga berada di sana, maka semua orang sama saja sudah tewas. Tapi, kalau Tuan Muda Yon cuma menghadapinya sendirian, ya meskipun situasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan, dia bisa tinggal kabur sendirian kan?" Mendengar penjelasannya, Chaeyeon yang penasaran bertanya, tapi kalau dia kabur, bukannya Heavenly Sword Supreme akan mengincar kita?" Basim melanjutkan, "Tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa. Putranya, pemimpin sekte Heaven, Leon Ik, baru-baru ini menderita luka yang serius dari kutu Seomyung. Itu artinya, dengan adanya Heavenly Sword Supreme di sini, maka sekte Heavenly benar-benar tak terlindungi. Jadi, gimana kalau Kultus Seomyung menyerang sekte Heaven setelah mendengar kabar kalau dia ada di sini? Itu akan membuat gempar sekte-sekte ortodok. Dengan resiko semacam itu, Heavenly Sword Supreme tak akan meneruskan hal ini." Kita kembali ke masa sekarang, di mana apa yang bisa Joka lakukan hanya mempercayai rencana Basim sebelumnya. Kemudian, sembari mengambil pedangnya menggunakan ki, kakek Eijong berkata, "Jadi tampaknya kalian para bandit telah memikirkan beberapa hal ya. Namun, itu semakin membuatku marah. Kalian menolak untuk berdiri tegak di hadapan sebuah pertarungan dan ingin menjaga kehidupan kalian yang kotor itu. Tentu saja, tindakannya yang mampu menerapkan kehendak pedangnya dengan mudah sontak membuat Yoha dan Ryoshi terkejut. Bahkan, Yoha pun bergumam, Hei, apa rencananya Pak Tua Sim benar-benar bisa dipercaya? Dia kelihatan jadi semakin marah loh." Ryoshi membalas, "Yon, ingatlah untuk kabur sebelum kau mati ya." Lalu, tepat setelah Ryoshi mengatakan itu, kakek Eijong pun menyerang lebih dulu yang membuat Yoko harus menangkisnya sembari berteriak, "Cih, Pak Tua sialan, kau ini memang keras kepala ya." Namun, meskipun Joka bisa menangkis serangannya, Joka dibuat tak habis pikir dengan energi yang terkandung di dalam serangannya, yang mana benar-benar luar biasa. Ditambah lagi, tiba-tiba saja kakek Eijong menghilang dari pandangannya dan muncul di atasnya dengan berkata, "Saat aku mendengar bahwa ada seorang bandit yang berbakat, aku kira itu hanyalah rumor yang tersebar di kalangan orang biasa. Tapi kemampuan berpedangmu itu jauh lebih hebat dari yang aku kira. Coba tangkis yang ini. Heavenly Sword, Third Form, Blade of the Five Elements." Melihat tekniknya, meski sempat terkejut karena ia malah terkena tipuannya, Joka langsung menghadapinya menggunakan tekniknya Nine Heaven Art, Fourth Form, Tempest Fire Crippling Wheel. Melihat teknik keduanya yang begitu luar biasa, Somin yang tak bisa menahan rasa keterkejutnya berpikir, Luar biasa, orang itu, dia menghadapi seni bela diri kakek secara langsung." Di saat yang sama, meskipun Joka agak tertekan karena energi kakek Eijong yang sebanding dengan bangsat, kakek Eijong sendiri berpikir, "Oh, aku kira dia hanya seperti bandit pada umumnya. Tapi auranya cukup mengesankan. Jadi kenapa dia malah menggunakan bilah bermata tunggal dengan kemampuannya itu?" Dengan pikiran seperti itu, bersama Ryoshi yang merasa kagum karena Joka bisa bertahan melawan ayahnya dan sebanding dengan sang Heavenly Sword Supreme, kakek Eijong berkata, "Kau juga berbakat bagi orang semuda dirimu." Joka membalas, Iya, aku sudah sering mendengar hal itu, Pak Tua. Kekuatanmu itu tidak main-main, dan kau bersedia pemanasan kan?" Ini pun diakhiri dengan kakek Eijong menatapnya memempali. "Oh, apa kau kira menjadi salah satu dari 10 masa terkuat itu hal yang mudah? Ngomong-ngomong,
Sebelum aku memulai ini dengan benar, aku akan bertanya satu hal padamu. Kenapa kau malah menggunakan bilah bermata tunggal daripada bilah bermata ganda seperti yang seharusnya?